Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ceko Matunes. Kali ini saya akan membahas tentang SKB Matematika PGSD. Masih lanjutan dari video-video kemarin. Nah, kalau kalian masih membutuhkan video yang kemarin, bisa dilihat di link deskripsi ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini nih. Kalau ada soal seperti ini, ya, ini ada luas yang diarsir ya. Luas daerah yang diarsir adalah ini adalah persegi, dan di sini seperempat lingkaran. Oke, kalau kayak gini kita ilustrasikan lagi ya, kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini bagian ini kita pindahkan ke sini. Jadinya kan setengah lingkaran, nah, tinggal yang ini nih, yang ini kan persegi, setengah lingkaran. Itu rumusnya apa? Kalau luas lingkaran itu pi/r kuadrat. Kalau setengah lingkaran berarti setengah pi/r kuadrat. Kalau persegi rumusnya apa? Luas sama dengan sisi kali sisi. Kita bahas yang luas persegi dulu. Luas persegi sama dengan S kali S. Panjangnya berapa? Ini 14 berarti 28 dikalikan dengan 28. Berapa hasilnya? 784. Oke, sekarang kita bahas yang ini. Nah, bahas kita yang ini ya. Setengah lingkaran itu berapa? Setengah pi/r kuadrat, yang ini ya rumusnya. Jadi setengah kali 22/7 dikalikan dengan R-nya berapa? R-nya adalah jari-jarinya 14 kali 14. Nih, 22 dibagi 2 bisa coret 11, 7, 2 ya. 22 dikalikan dengan 14, hasilnya berapa? 308. Nah, sebenarnya kita mau cari yang ini nih, luas yang diarsir. Berarti luas persegi dikurangi dengan luas setengah lingkaran. 784 dikurangi 308, hasilnya adalah 476. Ada jawabannya adalah yang B. Lanjut. Oke, kita bahas soal berikutnya dari SKB Matematika PGSD. Ada soal seperti berikut. Jarak kota A ke kota B adalah 275 km. Rangga naik mobil dari kota A menuju kota B berangkat pukul 08.05 jam 8:05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bima naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? A. Pukul 10.35, B. 10.55, C. 11.15, D. 11.35, E. 12:05. Oke, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Dari kota A ke kota B, ya. Rangga naik mobil nih. Rangga, di sini Rangga. Bima, sini Bima. Berangkatnya sama ya, pukul 08:05. Dengan jaraknya adalah 275. Berangkat sama
pukul 8:05. Tapi si Rangga itu mempunyai kecepatan rata-rata 52 km per jam. Ya, kilometer per jam. Kalau Bima itu 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Dari kota A ke kota B, kemungkinan dia akan berpapasan di sini. Di sini. Ini adalah kota C kemungkinan ya. Nah, seperti itu ya ilustrasinya. Berarti biar dijumlahkan semuanya dari A ke B itu harus ada 275 ya. Dari A ke C, dari A ke C kita nggak tahu. Sebaliknya dari B ke C kita juga belum tahu. Yang kita tahu adalah kecepatannya. Kecepatan rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari jarak, S sama dengan F dikalikan dengan T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya sudah ada, waktunya kan kita nggak tahu. Ya. Dari A ke C, berarti kan 52 dikalikan dengan T. Waktunya nggak tahu. Kalau B ke C, itu berarti kecepatannya adalah 58 dikalikan dengan T. Dengan jumlahnya adalah jaraknya 275 km. Oke ya. Ini dijumlahkan, hasilnya harus 275 km. Berarti 52 dikalikan dengan T ditambah 58 dikalikan dengan T sama dengan 275. T sama dengan 52 ditambah 58 sama dengan 275. Ini 52 ditambah 58. T sama dengan 110 sama dengan 275. T sama dengan 275 dibagi dengan 110. T sama dengan T sama dengan 2,5 ya. Berarti 2,5 jam nih. Jam ya. 25 jam. Awalnya adalah pukul 08.05. Kalau ditambah 2,5 jam, nah 30 ya. Berarti 10,35. Jawabannya yang mana? Yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Masih pembahasannya sama tentang SKB Matematika PGSD. Ada soal berikut. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal A, B, C, D, E. Kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum memahami simbol penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian akan mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan soal-soal seperti ini. Soal sulit, kalau ada 10 dikurangi bla 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 sama dengan bla 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 bla. Yang kedua, seperti ini. Ada bla 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 ditambah 2 sama dengan 8. Ini siswa biasanya sulit. Atau seperti ini.
bla 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 dikurangi 4 sama dengan 8. Ada lagi bla 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 ditambah ya, atau dikurangi di sini 6 ditambah bla 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 bla, hasilnya adalah 12. Ini biasanya siswa kesulitan seperti ini. Nah, ini hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal yang mana yang sulit. Berarti ya C ya, yang C ini agak sulit biasanya. Masih dengan soal yang sama, SKB Matematika PGSD. Dalam pembelajaran bilangan bulat, seringkali siswa kesulitan dalam memahami bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Cara mengatasinya adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat, agar siswa dapat mengimajinasikan suatu bilangan bulat dengan tepat. Media yang dapat diberikan adalah A. Lidi dengan jumlah tertentu, B. Garis bilangan dan metode maju mundur, C. Kotak bilangan, D. Tabel, E. Sempoa. Bilangan bulat identik dengan biasanya garis bilangan. Garis bilangan itu ada dari 0, 1, 2, 3, bla bla bla. Di sini min 1, min 2, min 3. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Media untuk mengimajinasikan suatu bilangan bulat dengan tepat berarti dia harus menggunakan garis bilangan dan metode maju mundur. Bisa mundur ke negatif, bisa maju ke positif. Oke ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, SKB Matematika PGSD. Berikut ini karakteristik anak kesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar. Belajar matematika usia sekolah dasar kecuali adanya gangguan hubungan keruangan. Ini bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang ada nggak di pelajaran matematika? Ada. Sekolah SD ada. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Ini biasanya identik dengan soal cerita. Ada nggak? Ada. Gangguan mengenal dan memahami simbol. Simbol itu positif, negatif, pembagian, atau perkalian. Ada di matematika? Ada. Performa IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Kita lewati dulu ya. Gangguan pembelajaran bangun datar. Bangun datar ada nggak? Ada. Ya, segi panjang, segitiga, persegi ada ya. Ada. Berarti kecuali di dalam pelajaran matematika performa IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jawabannya adalah yang B. Ini yang salah. B. Masih dengan soal yang sama, SKB Matematika PGSD. Dalam pembelajaran bilangan bulat, seringkali siswa kesulitan dalam memahami bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Cara mengatasinya adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat, agar siswa dapat mengimajinasikan suatu bilangan bulat dengan tepat. Media yang dapat diberikan adalah A. Lidi dengan jumlah tertentu, B. Garis bilangan dan metode maju mundur, C.
kotak bilangan. D. Tabel. E. Sempoa. Bilangan bulat identik dengan biasanya garis bilangan. Garis bilangan itu ada dari 0, ya, 1, 2, 3, bla bla bla. Di sini min 1, min 2, min 3. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Media untuk mengimajinasikan suatu bilangan bulat dengan tepat berarti dia harus menggunakan garis bilangan dan metode maju mundur. Bisa mundur ke negatif, bisa maju ke positif. Oke ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, SKB Matematika PGSD. Berikut ini karakteristik anak kesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar. Belajar matematika usia sekolah dasar kecuali adanya gangguan hubungan keruangan. Ini bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang ada nggak di pelajaran matematika? Ada. Sekolah SD ada. Ada. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Ini biasanya identik dengan soal cerita. Ada nggak? Ada. Gangguan mengenal dan memahami simbol. Simbol itu positif, negatif, pembagian, atau perkalian. Ada di matematika? Ada. Performa IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Kita lewati dulu yang ini. Gangguan pembelajaran bangun datar. Bangun datar ada nggak? Ada. Ya, segi panjang, segitiga, persegi ada ya. Ada. Berarti kecuali di dalam pelajaran matematika performa EQ lebih tinggi dari skor verbal EQ. Jawabannya adalah yang D. Ini yang salah. D.